Pengertian waktu. Waktu adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan lamanya suatu kejadian berlangsung. Contohnya, yang pertama, waktu yang diperlukan Andi untuk berangkat ke sekolah adalah 1 jam 30 menit. Berapa menit waktu yang dibutuhkan Andi? Jawabannya, 1 jam adalah 60 menit. Jadi, 1 jam 30 menit adalah 60 ditambah 30 sama dengan 90 menit. Satuan waktu dalam alat ukur waktu: 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 12 bulan sama dengan 365 hari, 366 hari pada tahun kabisat. Contoh soal yang kedua, sebuah lomba lari dicatat menggunakan stopwatch dan menunjukkan waktu 2 menit 45 detik. Berapakah total waktu lomba tersebut dalam detik? Jawabannya, 2 menit sama dengan 2 kali 60 sama dengan 120 detik. Jadi, 120 tambah 45 sama dengan 165 detik. Selanjutnya, konversi satuan waktu. Seperti yang telah kita lihat pada contoh soal, kita sering perlu melakukan konversi atau mengubah satuan waktu dari satu jenis ke jenis lainnya. Berikut adalah contoh satuan waktu. Mengubah jam ke detik. Untuk mengubah jam ke detik, kita perlu mengalihkan jumlah dengan 60 menit, lalu dikalikan dengan 60 detik. Contohnya, 2 jam 2 dikali 60 menit hasilnya 120 menit. Kemudian 120 menit dikali 60 detik hasilnya 720 detik. Contoh soal selanjutnya, mengubah detik ke menit. Untuk mengubah detik ke menit, kita perlu membagi jumlah detik dengan 60 menit. Contoh, 180 detik sama dengan 180 dibagi 60 menit hasilnya 3 menit. Mengubah hari ke jam. Untuk mengubah hari ke jam, kita perlu mengalihkan jumlah hari dengan 24 jam. Contohnya 3 hari, 3 dikali 24 jam hasilnya 72 jam. Alat ukur waktu. Aplikasi alat ukur waktu dalam kehidupan sehari-hari. Alat ukur waktu sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan kita, di antaranya seperti stopwatch adalah alat ukur waktu yang dapat diaktifkan dan dimatikan dengan tujuan mengukur lamanya waktu yang dibutuhkan untuk suatu kegiatan. Alat ini dikenal memiliki tingkat akurasi yang tinggi, terutama untuk pengukuran waktu yang membutuhkan presisi seperti dalam olahraga. Aplikasi alat ukur waktu dalam kehidupan sehari-hari atau mengatur jadwal. Kita menggunakan jam dan kalender untuk merencanakan kegiatan sehari-hari seperti belajar, bekerja, dan beristirahat. Selanjutnya, mengukur durasi atau stopwatch digunakan dalam olahraga untuk mengukur waktu tempuh pelari atau waktu yang dibutuhkan dalam suatu pertandingan. Selanjutnya, menentukan tanggal penting atau kalender membantu kita mengingat hari ulang tahun, hari libur, dan tanggal-tanggal penting lainnya. Selanjutnya, dalam ilmu pengetahuan, alat ukur waktu yang lebih presisi digunakan dalam eksperimen ilmiah untuk mengukur interval waktu yang sangat singkat. Baik, selanjutnya ada alat ukur panjang. Panjang adalah dimensi satu objek yang menunjukkan seberapa jauh jarak antara dua titik dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering mengukur panjang untuk berbagai keperluan, mulai dari membuat baju, membangun rumah, hingga menentukan jarak perjalanan. Yang pertama itu ada alat ukur tidak baku. Ini adalah alat ukur yang hasilnya tidak konsisten atau bisa berbeda-beda tergantung siapa yang mengukur. Contohnya, jengkal, jarak dari ujung ibu jari ke ujung kelingking ketika telapak tangan direntangkan. Yang kedua itu ada depa, jarak ujung jari tengah satu tangan ke ujung jari tengah tangan lainnya ketika kedua lengan direntangkan. Ketiga itu ada langkah kaki, jarak satu langkah kaki. Hasta, jarak dari satu siku ke ujung jari tengah.
Kelemahan dari alat ukur ini adalah sulit untuk membandingkan hasil yang pengukuran yang dilakukan oleh seorang. Berbeda karena ukuran tubuh setiap orang tidak sama. Yang kedua adalah alat ukur baku. Ini adalah alat ukur yang menghasilkan nilai konsisten dan standar. Dimanapun dan oleh siapapun, pengukuran dilakukan. Alat ukur ini dilengkapi dengan satuan standar. Contohnya, penggaris umumnya digunakan untuk mengukur benda pendek seperti buku, pensil, dan penghapus. Yang kedua itu ada meteran pita. Roll, meteran kain, fleksibel, cocok untuk mengukur lingkaran tubuh, panjang kain, atau tinggi badan. Yang ketiga itu ada meteran gulung. Meteran bangunan digunakan untuk mengukur jarak yang lebih panjang seperti panjang ruang, lapangan, dan luas tanah. Yang keempat itu ada jangka sorong dan mikrometer skrup. Alat ukur presisi tinggi untuk mengukur ketebalan atau diameter benda kecil. Umumnya diajarkan di ajang SMA dan SMP. Yang kedua, Satuan Baku Internasional (SI) ukuran panjang. Sistem pengukuran yang paling umum dan diakui secara internasional adalah sistem internasional SI yang sering disebut sistem menarik. Satuan dasar panjang dalam SI adalah meter. Selain meter, ada juga satuan lainnya yang merupakan kelipatan atau pecahan dari meter yang bisa digambarkan dalam tangga konvensi. Contohnya ada gambar di samping, yaitu aturannya konvensinya setiap satu tangga nilai dikalikan dengan 10. Setiap naik satu tangga nilai dibagi dengan 10. Baik, selanjutnya ada alat ukur panjang. Alat ukur panjang digunakan untuk mengetahui panjang suatu benda. Contoh alat ukur panjang yaitu penggaris, meteran, jangka sorong, dan mistar tukang. Satuan panjang yaitu milimeter, sentimeter, desimeter, meter, dan kilometer. Tangga konversi panjang yaitu mm, cm, dm, m, dam, hm, dan yang paling tinggi km. Setiap naik satu tangga dibagi 10, turun satu tangga dikali 10. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Yang pertama, panjang meja adalah 2 meter. Berapa cm panjang meja tersebut? Jawabannya 2 dikali 100, yaitu 200 cm. Jawabannya adalah 200 cm. Contoh soal yang kedua, jarak rumah ke sekolah adalah 1,5 km. Berapa meter jarak tersebut? Berarti 1,5 dikali 1000. Jawabannya adalah 1500 meter. Baiklah, materi selanjutnya ada alat ukur berat. Alat ukur berat adalah alat yang digunakan untuk mengetahui berat atau massa suatu benda. Contoh alat ukur berat yang pertama itu ada timbangan, neraca, timbangan digital, dan timbangan duduk. Adapun tangga konversi berat, yang pertama ada miligram, sentigram, dekagram, gram, desigram, hektogram, kilogram, dan ton. Setiap naik satu tangga, kita bagikan menjadi 10, dan setiap turun satu tangga, kita kalikan 10. Contoh soalnya, berat sebuah semangka adalah 3 kg. Hitunglah berapa gram berat semangka tersebut. Jawabannya yaitu 3 kita kalikan dengan 1000. 3 dikali 1000 sama dengan 3000 gram. Jadi berat semangka tersebut adalah 3000 gram. Dan soal selanjutnya ada berat sebuah paket adalah 2500 gram. Hitunglah berapa kilogram berat paket tersebut. Cara menjawabnya yaitu 2500 kita bagikan dengan 1000. 2500 dibagi 1000 adalah 2,5 kg. Jadi berat paket tersebut adalah 2,5 kg.